Baik. Di akhir pelajaran ini ada pertanyaan-pertanyaan, saya akan berusaha menjawab. Mana yang lebih didahulukan penyebutannya dalam takhrij antara tabaqah musannif dengan kesahihan kitab seperti Sahih Ibnu Hibban dengan lainnya, tabaqat penulisnya lebih tua. Ya. Ini ada perbedaan ya. Ibnu Hibban itu disifatkan kitabnya dengan sahih. Jadi kalau ada kitab Ibnu Hibban Al-Hakim, Ibnu Hibban didahulukan, kemudian Al-Hakim. Jelas ya? Kalau ada Ibnu Khuzaimah didahulukan. Jadi tertibnya dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan apa? Al-Hakim, itu tertib. Ya, jelas ya? Kalau ada buku lain di selain itu, ya, misalnya kita ada hadits dikeluarkan oleh Kutubus Sittah, dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim, dikeluarkan oleh Al-Baihaqi, oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, dikeluarkan juga oleh At-Tabarani, dikeluarkan oleh siapa? Oleh misalnya Ad-Dulabi dalam Al-Kuna misalnya. Jelas ya? Ad-Dulabi dalam Al-Kuna. Maka cara mentartibnya kita katakan dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah. Ya. Dan dikeluarkan pula oleh siapa? Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim. Baru setelah itu kita katakan dikeluarkan oleh Ad-Dulabi, At-Tabarani. Ya. Kemudian apa? Al-Baihaqi, Abu Nuaim dan siapa? Al-Khatib Al-Baghdadi. Al-Khatib terakhir sebab dia yang paling di bawah tingkatannya. Ad-Dulabi diataskan sebab dia tingkatan apa? Lebih di atas. Ya. Dari sisi tabaqat dia tidak jauh dari tabaqat Al-Bukhari dan Muslim. Tapi kita akhirkan setelah Ibnu Khuzaimah sebab Ad-Dulabi pembahasan kuna, bukan pembahasan khusus tentang apa? Tidak disifatkan dengan kitab As-Sihah. Jelas ya? Jadi ini ada pengaturan ya. Ya, tentang tertibnya. Dilihat tabaqatnya, kesahihannya, itu ada aturannya. Nah, jadi caranya antum supaya lebih pas menggunakan ini, itulah tadi saya katakan, antum baca buku-buku takhrij itu tadi. Lihat bagaimana Ibnu Hajar menggunakan, bagaimana Az-Zailai menggunakan, bagaimana Al-Iraqi menggunakan. Jelas ya? Kalau Syekh Al-Albani rahimahullah di Irwaul Ghalil, beliau kadang pada sebagian hadis beliau dahulukan tidak teratur tabaqatnya, misalnya Al-Baihaqi dan Ahmad. Iya. Dan ini sangkaan saya karena banyak dari takhrij yang ada di Irwaul Ghalil tidak diberi nomor oleh Syekh Al-Albani. Ya, sangkaan saya bahwa takhrij beliau ini beliau kerja tidak sekaligus, tapi bersama dengan waktu beliau kerja. Ya, jadi ada tambahan baru beliau masukkan, ada tambahan baru beliau masukkan, sehingga ada sebagian tertib yang kelihatannya kurang apa? Kurang beraturan. Berbeda dengan buku yang lainnya, teratur sekali. Jelas ya? Teratur sekali. Maka di sini kita sendiri yang hendaknya pandai melihat dan mendudukkan bagaimana harusnya kita menyusun ya rawi-rawi yang mentakhrij itu atau rawi-rawi yang mengeluarkan hadis itu. Maksudnya para penulis yang mengeluarkan hadis. Bolehkah seorang menyampaikan hadis secara makna? Misalnya ketika seorang memberi ceramah sebuah majelis karena lupa lafaz hadis itu. Ini sudah kita terangkan kemarin ya, pembahasan mustalah. Boleh atau tidak? Ya boleh, tapi dengan syarat-syarat. Ya, boleh dengan syarat-syarat. Ya, ada syarat-syaratnya sudah kita bahas di pembahasan mustalah kemarin. Pertanyaan yang kedua sudah diterangkan ya di materi. Dilihat dari segi apakah Kutubus Sittah dijadikan sebagai rujukan utama ilmu hadits dibanding kitab-kitab yang lain. Sebenarnya Kutubus Sittah ini ya, ini karena banyaknya para ulama yang berkecimpung di situ dan menjelaskannya. Khusus untuk Ibnu Majah itu ada silang pendapat apakah Ibnu Majah yang ke-6 atau Sunan Ad-Darimi. Atau Sunan Ad-Darimi. Dan Sunan Ad-Darimi kadarnya ya tidak bisa dikatakan di bawah Ibnu Majah. Akan Ad-Darimi mungkin lebih bagus. Ya, demikian pula Muntaqa Ibnul Jarud. Muntaqa Ibnul Jarud itu Masya Allah sedikit sekali hadits lemah di dalamnya. Ya, tapi dia tidak masuk di Kutubus Sittah. Jelas ya?
Tapi kalau misalnya ada Muntaqa Ibnul Jarud didahulukan di atas Kutubul Arba'ah. Dari sisi apa? Tabaqatnya dan dari sisi isi dan kandungan kitabnya. Tapi kalau dari sisi penerimaan, ya biasanya apa? Ibnul Jarud. Nah, biasanya Kutubul Arba'ah ya, dari sisi banyaknya orang yang mengetahui. Apakah makna sunan bagi para imam-imam seperti Sunan Abi Daud, juga kata sunan bagi para wali songo seperti Sunan Kalijaga? Ya, kalimat sunan itu untuk nama buku ya, bukan nama orang. Ya, sunan itu nama buku. Buku yang dia tulis disebut apa? Sunan. Kalau disusun dalam tertib dia kumpulkan sunnah-sunnah Nabi dalam bentuk kitab-kitab. Itu sunan. Ya, kalau penyebutan orang Indonesia sunan ini, sunan itu, nah, itu saya sendiri tidak tahu dari mana asal usulnya. Ya. Setelah daurah mustalah ini bagi pemula dalam ilmu hadits, apa yang bagus? Matan Nukhbatul Fikr dihafal atau cukup dipahami saja? Ya, bagusnya Nukhbatul Fikr itu dihafal, sebab ini dasar ya. Ya. Dan seorang penuntut ilmu di dasar itu dia perlu menghafal matan-matan. Al-Baiquniyah, Nukhbatul Fikr, harus ada dari setiap ilmu matan yang dia hafal. Jelas ya? Kapan matan itu sudah dia hafal dari awal menuntut ilmu, ya, itu adalah hal yang baik. Hal yang baik. Ya, bagaimana cara seorang ulama ahli hadits menyampaikan haditsnya kepada ratusan murid-muridnya dalam satu majelis? Padahal zaman dahulu belum ada pengeras suara, belum ada mikrofon. Ya, ini pertanyaan bagus ya. Ya, sebab tabiatnya memang orang tanya, kenapa seperti itu? Ya, karena itu di etika penulisan hadits ada namanya mustamli. Ya, ada namanya mustamli, namanya penyambung lidah, penyambung lisan. Penyambung apa? Penyambung lisan. Ya. Jadi sekarang si guru berucap di sini. Ya, didengar di tiang kedua dengarnya. Ada orang berdiri tiang kedua. Dia menyambung ke belakang. Di belakang lagi ada yang berdiri menyambung lagi ke belakang. Jadi guru berkata haddatsana misalnya Abu Bakar bin Abi Syaibah. Dia berhenti, mustamli ngomong ke belakang, haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah. Dia sambung lagi ke belakang. Sudah selesai di belakang, guru lanjutkan lagi. Itu imla'nya. Dan di masa dahulu ya. Dan disebutkan bahwa Abu Bakar bin Abi Syaibah, kalau beliau menyampaikan hadits, yang hadir di majelisnya ya lebih dari 10.000 orang. Lebih daripada apa? 10.000 orang. Jelas ya? Maka ini antum lihat bagaimana ya fokus mereka dan semangat mereka mempelajari ilmu hadits. Ya, subhanallah, datang dari tempat yang sangat jauh. Ya, antum tahu Abdul Razzaq bin Hammam As-Sanani, disebut dalam biografinya dia adalah ahli hadits yang paling banyak dikunjungi oleh manusia. Ya, paling banyak dikunjungi oleh manusia. Padahal Abdul Razzaq ini ya disebutkan bahwa tempat air itu di sekitar rumahnya tidak ada sumber air sekitar rumahnya. Kalau mau air, dapat air, jalan dulu berapa mil baru dapat air. Ya. Bersamaan dengan itu orang yang paling banyak dikunjungi, masya Allah. Sedikit fasilitas, tapi banyak murid-muridnya. Sekarang masya Allah fasilitasnya banyak, ya. Tapi sekali lagi malasnya lebih banyak. Ya. Apakah ada perbedaan makna pada kalimat pentakhrij hadis, memakai akhraja dan kharraja? Misalnya akhrajahul Bukhari atau kharrajahul Bukhari. Saya sudah sebutkan ya bahwa ada kemiripan dalam dua kalimat itu, tapi kata takhrij itu dia lebih banyak digunakan untuk dikeluarkan dijelaskan sumber aslinya dan diterangkan hukumnya, itu takhrij. Kalau akhraja itu kebanyakannya digunakan untuk pengacuan saja. Dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim, walaupun tidak diterangkan diterangkan tentang kondisi dan keadaan hadits tersebut. Jelas ya, karena itu kebanyakan orang memakai kata akhrajahu. Ya. Baik, Ibnu Rajab memakai kata kharraja ya. Kharraja bermakna akhraja.
Ini ada yang bertanya, surga di bawah telapak kaki ibu. Ya. Bagaimana caranya untuk mentakhrij ini? Ya, sudah belajar ilmu takhrij ya? Mau dicari? Baik, kita pakai syamilah saja supaya mudah. Karena waktu banyak mencukupi. Ya. Al-jannatu tahta aqdam al-ummahat. Ya, Syekh Al-Albani menyebutkannya sebagai hadits maudhu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Kata Syekh Al-Albani maudhu, itu hukum beliau. Beliau takhrij dikeluarkan oleh Ibnu Adi Al-Ukaili dalam Ad-Du'afa. Dia sebutkan sanad Al-Ukaili, kemudian Al-Ukaili berkata hada munkar. Ya, dinukil oleh Al-Hafidz dalam biografi Musa bin Atha. Dan Musa bin Atha kadzab kata beliau. Setelah itu beliau bawakan bahwa potongan yang pertama, ya, ini dengan lengkapnya ya, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, man syi'na adkhalna wa man syi'na akhrajna. Nah, ini tambahannya lebih mungkar lagi ya. Ya. Baik. Surga di bawah kaki ibu. Siapa yang ibu kehendaki masuk surga dimasukkan oleh ibu. Siapa yang dia kehendaki dikeluarkan. Ya. Baik. Kemudian Syekh Al-Albani bilang potongan yang pertama itu diriwayatkan dari jalan lain oleh Abu Bakar Asy-Syafi'i dalam Ar-Rubaiyat. Ya, perhatikan kode-kode Syekh Al-Albani ya. Ini manuskrip ini. Belum dicetak buku ini. Wa Abu Syekh fil Fawaid wa fit Tarikh. Kalau Tarikh Abu Syekh sudah ada, sudah dicetak. Wa Salabi fi Tafsir. Ini juga sudah dicetak. Tapi ini penomoran begini, ini penomoran biasanya dari manuskrip. Wal Qadai. Al-Qadai kalau dikeluarkan itu maksudnya di Musnad Asy-Syihad, sudah dicetak terakhir. Wa Dulabi. Dulabi dalam Al-Kuna. Dari Al-Mansur bin Muhajir an Abi Nadhr Al-Abar an Anas marfu'an. Ya, dan dari bentuk ini Al-Khatib meriwayatkannya dari Al-Jami' di dalam Al-Jami' sebagaimana dalam Faidul Qadir karya Al-Manawi. Ya. Baik, Faidul Qadir ini termasuk buku ini juga ya. Buku yang bagus juga sebab dia ada kaitannya dengan Jami' Al-Kabir karya Suyuti. Dan setelah kita terangkan ya tentang Jami' Al-Kabir As-Suyuti, kemudian diringkas jadi Jami' As-Saghir, kemudian disusun lagi dan dirapikan di Kanzul Ummal oleh Hasanuddin Hisamuddin Al-Hindi ya. Dan ada buku-buku yang lain termasuk berkaitan dengan Faidul Qadir. Nah, kemudian Ibnu Tahir berkata wal hadits munkar. Nah, jelas ya? Iya, kata beliau wa yughni an hadzal hadits. Jadi beliau terangkan haditsnya lumayan. Kemudian kata beliau wa yughni an hadzal hadits, dan mencukupi hadits ini, jadi tidak perlu pakai hadits yang lemah itu al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Tapi yang dia pakai hadits apa? Syekh Al-Albani kuatkan hadits lain. Kata beliau ada hadits dari Muawiyah bin Jahimah annahu ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah aradtu an aghzuwa wa qad ji'tu astashiruk. Qala hal laka qala na'am. Qala falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha. Jadi riwayat Anda saya, jadi lafaz yang lebih ininya ya fa innal jannata tahta rijlaiha. Sesungguhnya surga itu di bawah ya kedua kakinya. Kata Syekh Al-Albani dan sanadnya hasan insyaallah. Ya, ini kalimat hasan insyaallah. Ya, ini bukan berarti dhaif ya. Ya, insyaallah di sini maksudnya ya insyaallah dihasankan dan disahihkan oleh Al-Hakim. Ya, biasanya kita kalau seperti ini, Syekh Al-Albani bilang hasan insyaallah, biasanya kita periksa ulang. Ya. Diperiksa ulang sebab biasanya ada pembahasan di dalamnya yang beliau sendiri memakai kata apa di situ? Kata insyaallah. Nah itu bahasa-bahasa ya, sering digunakan oleh ahli hadis. Ya, kadang kalau sudah ini karena Syekh Al-Albani bawakan jalan-jalan ada syahidnya tapi enggak diterima. Kata beliau wa hadza syahidun la yufrahu biha. La yufrahu bih. Ini syahid kita tidak bergembira dengannya. Ya. Ya, pernah saya dengar Syekh Mukbil, beliau hasankan sebuah hadis. Kata beliau ya bisa dihasankan dari seluruh jalan-jalannya, tapi hasanun biddaf kata beliau. Hasan dengan didorong ke atas kiri. Ya. Jelas ya? Itu bahasa-bahasa ya kadang dipakai. Nah, selesai. Ya, tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, banyak sekali hadits-hadits yang menjelaskannya.
Ada buku-buku khusus yang ditulis. Ada buku-buku khusus yang ditulis. Termasuk Guru Ibnul Mubarak, Hasan Al-Marwazi, dia punya buku ya khusus tentang birrul walidain. Khusus tentang birrul walidain. Ya, pertanyaan berkaitan dengan fikih saya tidak jawab sekarang ya. Ini pelajaran mustalah. Muhadram telah kita terangkan ya maksudnya. Apakah masuk dalam ayat wasabiqunal awwaluna minal muhajirin? Ya masuk tentunya, sebab masuk di walladzina tabauhum bi ihsan. Ya. Dan mereka ini dari apa? Orang-orang yang hidup di masa Nabi, tentunya masuk mereka di dalamnya. Bagi mereka yang apa namanya? Telah Islam. Mursal mukhadram, apakah diterima atau tidak? Kalau mursalnya mukhadram, dia mursal. Sama hitungannya ya, hadits mursal. Tapi dia lebih baik daripada yang lainnya. Dalam artian kalau ada pendukungnya, itu tentunya lebih didahulukan untuk diterima. Apa ucapan seorang ahli hadits musarrih? Yaitu fulan musarrih. Ya. Saya nggak tahu ya untuk istilah ini di mana letak penggunaannya, harus dilihat apa kritikan ulama yang lain. Kalau ulama yang lain bicara keras terhadapnya, berarti musarrih di sini dia terang-terangan melakukan hal yang tidak baik. Hal yang tidak baik. Sebab ini kata mengandung ta'dil, mungkin tajrih. Jadi lihat ya, fulan dahibul hadits. Kalau dahibul hadits ini jarah keras. Ya, sama dengan matruk kalau dikatakan dahibul hadits. Apa ucapan muhaddits la ba'sa bihi kana ma'rufan bis-sitr was-siyana. Ya la ba'sa bihi itu menunjukkan derajatnya hasan. Dan kalau dikatakan ma'rufan bis-sitr was-siyana itu adalahnya bagus. Ma'ruf adalahnya itu adalah hal yang bagus. Ya sitr itu artinya dia pandai menutup diri. Dalam artian dia jaga kehormatan dirinya, begitu maksudnya. Bagaimana jika ulama hadis berbeda pendapat? Terkadang ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Ini jelas ya, dari dahulu seperti itu. Dan kewajiban penuntut ilmu, ya, dia membahas. Ya, dia membahas. Dan dari hasil pembahasannya dia ikuti yang mana yang ilmunya sampai ke situ. Salah satu dari pendapat dua ulama. Tidak boleh taklid. Jelas ya. Kecuali kalau dia tidak punya keahlian membahas. Ya, dia tidak punya ilmu sama sekali, tidak tahu bagaimana cara menentukan yang kuat, maka dia baca pembahasan dua ulama yang berbeda pendapat itu. Yang mana yang dia condong ke situ, itu artinya dia condong karena dia membaca hujjah dari ilmu yang mereka sampaikan. Dia ikuti salah satu dari keduanya setelah dia baca. Kalau dia tidak bisa sama sekali menentukan, maka dia lihat yang mana yang paling fiqh di antara keduanya. Ya, yang mana yang paling berilmu di antara keduanya. Nah, pada pembahasan man haddatsa wa nasi, siapa yang bercerita hadits dan lupa, perawinya apakah bisa masuk dalam su'ul hifdz? Ya, sudah saya sampaikan ya, bahwa orang yang keliru dalam riwayat itu tidak mengharuskan dia jelek hafalannya. Jelas ya? Tidak mengharuskan dia jelek hafalannya. Dan orang lupa itu biasa. Tapi kalau lupanya banyak sekali, itu yang menjadi ya, celaan bagi dia, bisa dilemahkan. Apakah ada asar yang menjelaskan bahwa doa menjelang buka puasa itu mustajab? Ya, ada hadis menjelaskan tentang hal ini. Ya, 3 keadaan tempat mustajab doa, salah satunya ketika berbuka. Nah, ketika berbuka. Baik, dan Syekh Al-Albani menguatkannya. Dalam sebuah pembahasan kami mendengar Ustaz mengatakan bahwa kesalahan sebagian orang mentakrid hadits menyebutkan wafaqahu ad-Dhahabi. Sementara ad-Dhahabi hanya menukil dan tidak menyetujuinya. Pertanyaan kami, apa nama kitab tersebut? Ad-Dhahabi
yang dikatakan beliau mentakhrij itu di talkhis beliau. Jadi Al-Hakim punya mustadrak. Ada catatan-catatan Ad-Dhahabi di bawahnya. Talkhis Ad-Dhahabi. Nah, itulah yang kadang Ad-Dhahabi dia ringkas kembali ucapan Al-Hakim. Ya, kalau Ad-Dhahabi sendiri berucap itu dia kasih kata qultu, saya berkata. Ya, kalau Al-Hakim di atas berkata sahih di atas Bukhari dan Muslim, kemudian Ad-Dhahabi di bawah berkata qultu sahih ala syarti syaikhain, akhirnya baru persetujuan namanya wafaqahu Ad-Dhahabi. Tapi kalau Ad-Dhahabi hanya berkata, Al-Hakim bilang di atas sahih ala syarti syaikhain, Ad-Dhahabi cuma bilang sahih ala syarti syaikhain juga, itu bukan muwafaqah, itu talkhis namanya. Dia meringkas. Jelas ya? Bukan persetujuan. Nah, ini diterangkan oleh Syekhuna Syekh Muqbil di muqaddimah tahqiq beliau terhadap Mustadrak Al-Hakim. Dan ini termasuk fawaid dari faedah beliau. Beliau termasuk orang yang awal-awal kali mengingatkan tentang kesalahan tersebut. Di mana kita mengetahui biografi para rawi di Al-Baihaqi. Apakah Syekh Al-Albani sudah mentakhrij Al-Baihaqi? Ya, saya tidak tahu ya, beliau Syekh Al-Albani ada kitab khusus karya Al-Baihaqi yang ditakhrij oleh beliau. Tapi kalau hadits-hadits Al-Baihaqi di Jami'ul Kabir dan seterusnya tentunya ya berlalu bersama Syekh Al-Albani banyak ya. Ya, rawi-rawi Al-Baihaqi ini rawi-rawi di tingkatan rawi kutubus sittah. Dari guru Al-Baihaqi, guru-gurunya, bahkan mungkin guru-gurunya lagi, 3 guru. Biasanya itu ini di luar kutubus sittah. Jadi kita mencarinya itu buku yang kita rujuk seperti Tarikh Baghdad atau Tarikh Ibnu Asakir, atau misalnya dibaca di Mizanul I'tidal karya Ad-Dhahabi ya. Dan selainnya dari buku-buku yang tabaqatnya lebih di bawah. Tabaqatnya lebih di bawah. Dan juga seperti buku Ad-Dhahabi Tarikhul Islam itu termasuk sangat bagus untuk hal ini. Baik, ini hadis tidak sami'a ahadukum nida wal ina'u ala yadayhi fala yada'uhu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Ini hadis ma'ruf ya. Dulu di hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ya, dan dulunya Syekh Muqbil menghasankannya. Tapi belakangan beliau rujuk dan melemahkannya. Karena Abu Hatim melemahkan hadis ini dalam Al-Ilal. Ya, beliau sebutkan 2 jalan hadis itu dan beliau lemahkan. Nah, yang benarnya hadis ini adalah hadis yang lemah. Ya, wallahu taala alam. Baik, sekira cukup sampai sini. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana cara belajar bagi pemula dalam mempelajari rijalul hadits? Ya, rijalul hadits, rawi-rawi hadits. Ini akan datang ya nanti uraiannya, pembahasannya nanti. Ya. Kita akan uraikan di situ sedikit tentang buku-buku rawi. Dan nanti kita bisa sisipkan juga pembahasannya di pelajaran takhrij nanti. Sebab di pelajaran takhrij itu saya akan terangkan metodenya untuk mentakhrij. Dan takhrij sebenarnya yang paling penting dia mengenal buku-buku yang dipakai di dalam mentakhrij. Ya. Wasilah yang dipakai di dalam mentakhrij. Bolehkah Ustaz memberi contoh hadits dhaif atau maudhu' dari kitab Fadail A'malnya Jemaah Tabligh? Ya, saya kalau ditanya seperti ini baru saya baca Fadail A'mal. Untuk saya keluar hadits palsu dan maudhu'nya kalau ada yang nanya. Kalau tidak pernah saya baca. Ya, sebab bacaan yang lain banyak. Ya. Jelas ya? Dan antum insyaallah taala nanti setelah pelajaran mustalah ini ya, kalau pelajarannya dipahami, nanti akan melihat ada hadits-hadits lemah dan palsu di mana? Fadail Amal. Apa perbedaan antara istilah al-muhaddits, al-hafiz, al-fuqaha? Muhaddits itu ahli hadis. Arahnya kepada orang yang ahli dalam ilmu hadis secara riwayat maupun dirayah.
Ya. Atau dia punya berkecimpung di pembahasan hadis. Berkecimpung di pembahasan hadis. Al-hafidh itu adalah orang yang menghafal. Ya, kalau dia hafal banyak hadis disebut hafidh. Jelas ya? Al-fuqaha itu orang yang ahli di bidang fikihnya. Seorang ahli fikih belum tentu dia muhaddits. Dan seorang muhaddits belum tentu dia apa? Ahli fikih. Ya, tapi kebanyakan muhaddits yang terkenal mereka juga ahli fikih. Seperti Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, pengarang Sunan, Imam Ahmad. Itu ahli hadis tapi ahli fikih semuanya. Jelas ya? Karena memang hadis itu bukan cuma dihafal, didengar, disampaikan. Tidak. Tapi mereka juga hayati makna dan kandungannya. Itulah fikih. Dan jarang ada ahli hadis tidak fakih. Jarang. Kalau ada itu jarang. Dan jarang itu tidak ada hukumnya. Jelas ya? Kalau hafid dia menghafal. Banyak hafalannya. Bukan sekedar hafal sedikit, tapi banyak hafalannya. Itu dikatakan hafid. Ya. Kalau mungkin ada yang bertanya, berapa ukuran hadis yang dia hafal? Baru dikatakan dia hafid. Wah, ini berbeda-beda ya, sesuai dengan masa dan waktunya. Kalau di masa Al-Bukhari, ya, itu menghafal hadis ribuan baru dikatakan hafid. Al-Bukhari saja hadis sahih 100.000 dia hafal, yang tidak sahih berapa? 200.000. Ya, tabaqat di bawah lagi mungkin lebih turun lagi targetnya sebab sudah lebih sulit menghafalnya. Ya, kalau sekarang ini Masya Allah. Ya. Kalau dia hafal Bukhari, Muslim, wah itu Masya Allah sudah hafid dia. Bagus. Sebab jarang yang menghafalnya. Jelas ya? Baik. Demikian pula muhaddits. Ini ukuran muhaddits beda di masa dahulu dan sekarang. Ya, kalau muhaddits sekarang ini lebih lebih sederhana dari masa dahulu. Kalau masa dahulu dan semua orang disebut muhaddits. Ya, dia sudah sibuk meriwayatkan hadis tapi belum mau disebut muhaddits. Belum mau disebut muhaddits. Kalau di masa sekarang baru baca buku mustalah 1, dia sudah berkata dirinya apa? Muhaddits. Ya. Apakah hadis yang terdapat dalam Muwatta Imam Malik semuanya termasuk hadis sahih? Jawabannya tidak. Di Muwatta Imam Malik tidak semuanya hadis sahih. Ada hadis yang lemah. Bahkan ada hadis yang lemah secara balagan. Imam Malik berkata balagani, sampai kepada saya dari Nabi. Padahal Imam Malik tidak berjumpa dengan siapa? Nabi. Ya, ada balagani tapi disambung di tempat lain, disambung di luar Muwatta. Tapi di Muwatta Imam Malik ada 4 hadis Imam Malik memakai kata balagani dan tidak ada sanadnya dimanapun dicari. Menurut Ibn Abdul Bar. Iya, jelas ya. Kalau begitu, dan semua hadis di dalam Muwatta Imam Malik itu sahih. Baik. Ya, sekira cukup dulu untuk pertemuan kita kali ini. Insyaallah besok kita sambung. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Apa yang dimaksud dengan istilah tahqiq dan ta'liq? Ya, kalau tahqiq itu dia kuatkan sumbernya. Dia kuatkan sumbernya. Jadi sekarang buku ini Nushatun Nadar ingin ditahqiq, semua ucapan Ibnu Hajar di situ dia kuatkan sumbernya. Kalau Ibnu Hajar misalnya sebut hadits, dia kuatkan hadits ini dari mana asalnya, siapa yang riwayatkan, dia takhrij. Kalau Ibnu Hajar sebut buku, ucapan dalam sebuah buku, dia keluarkan ucapan Ibnu Hajar itu di buku mana dia ucapkan. Kalau Ibnu Hajar sebut misalnya karya tulis, dia terangkan seputar karya tulis itu. Penjelasan tentang karya tulis tersebut. Itu bentuk dari apa? Bentuk dari tahqiq. Kalau ta'liq, dia berikan catatan-catatan. Kadang berkaitan dengan buku khusus, kadang dari dia untuk menambah dan melengkapi keindahan atau isi dari buku.
Mengapa Syekh Rabi' al-Madkhali dijuluki dengan Imam al-Jarh wa Ta'dil di masa ini? Yaitu gelar dari Syekh Al-Albani ya. Beliau memberi gelar seperti itu. Dan juga disetujui oleh Syekh Muqbil rahimahullah. Ya, dan selainnya dari para ulama. Nah, sebab jarh dan ta'dil itu adalah hal yang diperlukan pada setiap masa. Ya, karena namanya orang yang menyampaikan agama, apakah itu dalam hadits maupun selain hadits, itu di setiap masa ada yang lurus dan ada yang tidak lurus. Maka orang-orang yang tidak lurus ini, ya, harus ada orang-orang yang mampu menjelaskan keadaannya bahwa keadaannya tidak lurus supaya manusia tidak tertipu. Jelas ya? Ya, karena itu tidak semua dan untuk itu tidak semua orang mampu menjelaskan. Ada yang tahu itu salah. Ya, tapi dia tidak pandai menjelaskan itu salah. Jelas ya? Dia tahu saja itu salah, tapi bagaimana cara menjelaskan itu salah? Atau bagaimana cara dia membantah kesalahan itu? Belum tentu dia mampu. Ya. Dan itu lagi yang kita lihat di saat ini. Kadang ada orang-orang yang masuk dalam membantah, dia tidak pandai membantah, tidak tahu juga apa yang dia bantah. Bukannya membuat pencerahan, tapi membuat ribut. Ya. Asalnya benarnya kusutnya hanya 3 lapis saja. Setelah masuk kusutnya sudah nggak tahu bagaimana cara membereskannya. Tambah kusut sudah perkaranya. Dan ini tidak cocok ya. Ya. Maka setiap orang hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya pada dirinya. Ya, dan jangan masuk ke dalam sesuatu yang dia tidak pandai dan tidak mengikutinya. Apakah Waraqah bin Naufal dikategorikan sebagai sahabat? Ya, ada sebagian menghitungnya di sahabat dan sebagiannya lagi tidak menghitungnya sebagai sahabat. Nah, iya. Bolehkah berhujjah dengan hadits dhaif dalam fadail a'mal? Ya, setelah antum dengarkan tentang rincian hadits dhaif, maka sudah tergambar ya. Ya, bentuk-bentuknya. Ada yang sama sekali tidak boleh diamalkan. Kan begitu? Ya, haram untuk diamalkan. Seperti hadits maudhu, hadits matruk dan seterusnya, itu tidak boleh diamalkan. Ada dhaif yang kemungkinan lemah, asalnya tidak syah penyandarannya kepada Nabi. Ya, dan tidak boleh seorang menisbatkan kepada Nabi sesuatu yang tidak pasti. Sebab itu kedustaan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu yang benarnya hukum beramal dengan hadits dhaif tidak diperbolehkan secara mutlak. Ya, dalam fadail amal maupun selain fadail amal. Cuma sebagian ulama yang membolehkan di fadail amal, mereka memberi syarat-syarat. Ya, ini syarat-syaratnya pun ya kadang tidak bisa dipenuhi oleh orang-orang yang mengatakan boleh beramal dengan fadail amal. Di antara syaratnya kelemahannya tidak terlalu lemah. Ya. Dari mana dia bisa tahu tidak terlalu lemah kelemahannya? Dia punya ilmu hadits? Ya, ini bukan untuk ukuran dia, tapi ini kembali kepada siapa? Orang yang punya ilmu. Kemudian yang kedua, hukum di dalam fadail amal itu tidak keluar dari ketentuan umum dalam syariat. Ya, dari mana dia bisa mengukur? Dia punya apa? Ketentuan umum. Kemudian yang ketiga, ketika disampaikan, jangan dia pastikan penisbatannya kepada Nabi. Dia katakan disebutkan dari Nabi, dinukil dari Nabi. Ya, jelas ya? Kalau sekarang tidak, Nabi bersabda, oh itu ada dalam hadis, dan seterusnya. Baik. Apakah seorang yang bertemu dengan Rasulullah SAW dan dia belum beriman, nanti setelah Rasulullah meninggal, baru dia masuk Islam, apakah bisa disebut sahabat? Ini pertanyaan antum. Ya, ini pertanyaan muncul dari buah pikiran sendiri. Sekarang saya tanya, terjadikah ini? Ada contohnya? Ya, kalau terjadi, kita bahas. Ya, jelas ya? Tapi kalau hanya buah pikiran sendiri, ya ini dari hal yang kadang tidak perlu apa? Tidak perlu dibahas. Mana yang benar, membaca At-Tirmidzi, At-Turmudi atau At-Tirmidzi? Ya, boleh kalau di nisbatnya
Yang masyhurnya apa? At-Tirmidzi. Baik, saya lihatkan ya. Di buku nasab supaya jelas. Ini saya buka Al-Ansab karya Sam'ani. Ya, ini termasuk silam pendapat ya dalam mengucapkannya. Kata Sam'ani, ini dari nisbat kepada kota yang sudah lama di ujung sungai Balakh yang disebut Jaihun. Keluar dari negeri ini, dari negeri Turmut ini, banyak dari ulama dan masyayikh. Ya. Beliau sebutkan silam pendapat. Kemudian beliau berkata, saya tinggal di negeri itu selama 12 hari. Ya, perhatikan ya. Saya tinggal di negeri itu selama 12 hari. Dan saya lihat yang beredar di lisan penduduk negeri itu dibaca dengan fathah taknya, di kasrah mimnya. Jadi at-Tirmidzi. Itu yang ini oleh As-Sam'ani. Tetapi kata beliau, yang kami tahu dari dahulu, yang ditahu, itu dibaca di kasrah taknya, di kasrah juga mimnya. Jadi dibaca at-Tirmidzi. Itu yang dulu beliau tahu. Ya, adapun orang-orang yang berbicara tentang ahlul ma'rifat dan para mufti, ya, mereka membaca dengan di dhamma ta dan mimnya, dibaca at-Tirmidzi. Dibaca at-Tirmidzi. Jelas ya? Dan setiap hari dan setiap dari mereka mengucapkan makna terhadap apa yang disebutkan. Jadi beliau tidak menyalahkan ini, cuma beliau hikayatkan saja. Jadi ada yang berkata Tirmidzi, ada yang berkata Tirmidzi. Ya, dan beliau sendiri ketika berada di kota itu, penduduk kota berkata At-Tirmidzi. Ya. Jelas ya? Sebab memang dua itu yang dikenal, At-Tirmidzi dan At-Tirmidzi, itu yang dikenal. Baik. Ini satu rujukan ya, biasanya untuk lebih memastikan kita buka rujukan yang lain biasanya. Tapi cukup ya sebagai gambaran untuk pertanyaan ini. Apa perbedaan antara al-munqati dan al-maqtu'? Nah, ini sudah dibahas ya. Kalau munqati itu keterputusan di mana? Di sanad. Kalau maqtu' itu penyandaran ucapannya siapa? Hah? Ucapannya tabi ke bawah, itu maqtu' namanya. Ya, kalau globalnya munqati dari pembahasan sanad, sebab yang dilihat sanadnya dia terputus. Kalau maqtu' dari pembahasan matan, dilihat siapa yang mengucapkan. Dia tabi atau gak tabi dan seterusnya. Jelas ya, itu cara membedakannya. Ini ada yang bertanya tentang jin yang berjumpa dengan Nabi. Apakah mereka sahabat? Ya. Jelas ya, kalau mereka berjumpa dengan Nabi, ya, mereka dihitung apa? Melihat Nabi dihitung apa? Dihitung sahabat. Tapi siapa yang tahu dia berjumpa dengan Nabi? Ya. Jelas ya? Siapa yang tahu dia berjumpa dengan Nabi? Ya, karena itu tidak ada dari ulama yang menulis tentang sahabat, buku-buku sahabat. Seperti buku Ibnu Hajar Al-Isabah, buku Ibnu Abdul Bar Usdul Ghaba, buku Ibnu Abdul Bar Ibnu Al-Athir ya Usdul Ghaba, dan banyak lagi buku tentang sahabat. Tidak ada yang menyebut nama jin di situ. Ya, cuma nama orang saja. Baik, sekira cukup ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.